Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di dalam edisi tindak lanjut pengisian PMM ya. Yang dimana kita akan membahas tindak lanjut atau pengisian dokumen tindak lanjut guru setelah observasi kelas oleh kepala sekolah di pengelolaan kinerja di PMM. Pertanyaan yang pertama itu di dalam PMM sehabis kita diobservasi oleh kepala sekolah adalah apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang dilaksanakan selama observasi kelas. Di situ kita bisa refleksinya itu bisa mengisi dalam penerapan disiplin positif. Salah satu referensi jawabannya adalah saya kesulitan karena siswa memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda, sehingga respon terhadap praktik disiplin positif dapat bervariasi. Tantangannya adalah susahnya menemukan pendekatan yang efektif untuk setiap individu. Itu alternatif refleksi yang pertama ya, di dalam indikator penerapan disiplin positif. Yang kedua, dalam kegiatan refleksi, anak-anak terlihat kurang aktif memberikan respon umpan balik. Saya perhatikan ada beberapa anak yang terlihat acuh tak acuh, bahkan sebagian malah bermain dengan temannya. Dampaknya, kesepakatan kelas yang sudah disepakati tidak terlaksana dengan baik. Benar sekali. Kedepannya nanti saya akan lebih mendengarkan pandangan pendidik tentang hal dalam berdiskusi, sehingga terwujud dinamika kelas yang disepakati. Oke, Ibu Bapak ya. Kalau saya bacakan semua, cukup lama ya. Ini saya bacakan sebagiannya saja. Nanti untuk referensi dokumennya ada di deskripsi video ya di YouTube. Itu refleksi indikator penerapan disiplin positif. Untuk aktivitas interaktif, jika Ibu Bapak mengambil aktivitas interaktif, refleksinya adalah siswa memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam aktivitas interaktif. Beberapa mungkin aktif dan berpartisipasi, sementara yang lain mungkin lebih pasif atau enggan untuk berinteraksi. Tantangannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dari semua siswa. Salah satunya ya. Referensi yang lainnya, indikator aktivitas interaktif. Peserta didik belum optimal menjalankan peran dalam kelompok. Hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya, artinya pasif ya. Berdasarkan hal tersebut, saya ingin meningkatkan kinerja terkait efektivitas pembagian peran murid dalam kelompok. Hal tersebut dikarenakan peran yang saya bagikan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Kedepannya, saya akan menerapkan kesepakatan kelas terkait peran murid dalam kelompok ini. Tujuannya agar murid dapat menjalankan peran sesuai minatnya. Itu ya refleksinya. Apabila Ibu Bapak memilih indikator keteraturan suasana kelas, salah satu jawabannya atau refleksinya adalah menjaga konsentrasi dalam menegakkan aturan kelas adalah tantangan saya pada saat proses pembelajaran. Siswa mungkin mencoba untuk menguji batas-batas aturan, dan saya perlu memastikan bahwa aturan diterapkan dengan adil dan konsisten. Nah, banyak ya pilihannya, nanti silahkan dilihat-lihat. Indikator keperhatian dan kepedulian, salah satu alternatif refleksinya adalah setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, dan tantangan saya adalah memastikan bahwa perhatian dan kepedulian diberikan secara merata kepada semua siswa tanpa mengabaikan individu yang membutuhkan perhatian ekstra. Nah, referensi jawaban refleksi yang lainnya ada ya di bawah. Kita langsung ke indikator ekspektasi pada peserta didik. Menyampaikan ekspektasi dengan jelas kepada siswa dapat menjadi tantangan, terutama jika ekspektasi tersebut kompleks atau beragam. Tantangannya adalah membuat ekspektasi yang mudah dimengerti oleh semua siswa. Itu ya. Refleksi yang lain, dari 32 siswa di kelas yang saya ampu, ada 7 anak yang belum bisa menceritakan apa cita-cita mereka di masa depan. Bahkan ada yang menjawab tidak tahu. Hal ini disebabkan karena saya sering menyebutkan potensi pendidik yang terlihat menonjol saja. Anak-anak yang kurang menonjol kadang terabaikan. Kedepannya, saya akan lebih mengkomunikasikan harapan positif terhadap semua peserta didik secara setara dan tanpa diskriminasi. Ya. Indikator instruksi adaptif. Salah satu refleksi alternatifnya adalah tantangan pertama saya adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dari setiap siswa.
Ini melibatkan pengamatan, evaluasi, dan pemahaman yang mendalam tentang kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing. Ada lagi, saya merasa bahwa peserta didik kurang responsif terhadap pembelajaran yang saya sampaikan meskipun anak-anak terlihat patuh dan menyimak. Hal ini disebabkan karena saya memulai pembelajaran langsung dengan menjelaskan materi tanpa melakukan persepsi untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Ke depan, saya akan memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik. Dari kegiatan ini, saya bisa melakukan penyesuaian pembelajaran berdasarkan respon peserta didik. Untuk indikator instruksi pembelajaran, salah satu refleksi alternatifnya adalah setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan yang berbeda. Tantangan saya adalah menerapkan instruksi yang dapat menjangkau dan mendukung semua siswa di dalam kelas tanpa meninggalkan siapapun di indikator umpan balik konstruktif. Salah satu alternatif refleksinya adalah di dalam lingkungan kelas yang sibuk, saya memiliki waktu terbatas untuk memberikan umpan balik yang komprehensif dan relevan kepada setiap siswa. Tantangannya adalah memberikan umpan balik yang efektif dalam waktu yang singkat. Atau yang lainnya, saya merasa bahwa motivasi belajar peserta didik menurun. Fokus belajar anak juga tidak lama. Hal ini disebabkan karena dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik, saya masih menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh peserta didik. Untuk ke depan, dalam memberikan umpan balik kepada peserta didik, saya akan menggunakan pertanyaan yang mudah dipahami anak-anak, sehingga pertanyaan yang saya ajukan bisa memunculkan ide-ide perbaikan. Oke ya, itu adalah referensi jawaban refleksi ya dari 3 indikator yang ibu bapak pilih. Yang pertama, indikator penerapan disiplin positif. Yang kedua, aktivitas interaktif. Ketiga, keteraturan suasana kelas. Keempat, perhatian dan kepedulian. Dan yang kelima, ekspektasi pada peserta didik. Yang keenam, instruksi adaptif. Ketujuh, instruksi pembelajaran dan umpan balik konstruktif. Itu adalah jawaban refleksi ya. Untuk jawaban yang kedua adalah tentang pertanyaan di dalam isi dokumen tindak lanjut ya. Yang pertanyaan yang kedua adalah, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Referensi jawaban adalah 1. Tujuan tindak lanjut saja yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi pembelajaran peserta didik, sehingga peserta didik bisa menyampaikan ide-ide sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang kedua, tujuan penerapan pembelajaran yang kolaboratif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan meningkatkan kolaborasi antar peserta didik. Yang ketiga, tujuan meningkatkan konsep pemahaman siswa untuk memastikan bahwa setiap siswa memahami materi yang diajarkan dengan menyediakan umpan balik terarah. Oke, nanti silahkan dicermati di website ya. Kalau dibacakan semua sangat panjang. Ini alternatif jawabannya ada 9 untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang yang pertanyaan yang ketiga, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Referensi jawaban yang pertama, membicarakan langkah-langkah peningkatan kualitas praktik pembelajaran saya dengan atasan. 2. Mendiskusikan dengan teman sejawat terkait langkah-langkah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran. Yang ketiga, melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya atau dengan guru yang penggerak di sekolah lain terkait institusi. Yang keempat, melihat praktik pembelajaran rekan sejawat yang berhasil dalam mengelola dinamika kelas dan melakukan kesepakatan kelas. Bisa dipahami ya, kok banyak sekali alternatif jawaban dari pertanyaan yang ketiga ini. Kita loncat ke pertanyaan keempat. Kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Bulan yang disarankan untuk melakukan aksi tindak lanjut adalah untuk semester 1 ya. Bulan Maret, April, Mei. Kalau misalkan ibu bapak di semester 2, maka Oktober, November, September, Oktober, November yang terbaik. Oke ya. Yang kelima, apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Kebutuhan dukungan atau siapa yang dibutuhkan, guru dapat memilih salah satu dari 6 dukungan yang telah disediakan. Oke, itu ibu bapak ya. Nah, selain mengisi refleksi pada tahapan pengisian dokumen tindak lanjut, guru juga diminta memilih pilihan belajar di platform Merdeka Mengajar. Pada bagian ini, guru cukup memilih topik yang ingin dipelajari di PMM
sesuai dengan fokus observasi yang ingin ditingkatkan. Oke. Nah, pada pilihan belajar IPM, guru diminta mengisi periode tindak lanjut dan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan tindak lanjut. Itu saja ini ya untuk dokumen pengisian tindak lanjut dari observasi guru oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan membantu Ibu Bapak. Untuk dokumen selengkapnya bisa diakses di link deskripsi ya di www.ismedia.com. Nanti akan saya tautkan di link deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.